Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kami. Apa kabar? Mudah-mudahan siswa-siswi kami dalam keadaan sehat walafiat. Nah, mengingat ini masa pandemi, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga jarak, selalu gunakan masker, dan tetap jaga jarak. Nah, siswa-siswi kami, untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang penemuan fosil manusia purba di Indonesia. Nah, manusia purba adalah manusia yang hidup jutaan tahun yang lalu pada masa praaksara. Selanjutnya, manusia purba itu di Indonesia secara umum terbagi dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah jenis Meganthropus, yang kedua adalah Pithecanthropus, dan yang ketiga adalah Homo. Hari ini kita akan membahas ciri-ciri manusia purba. Yang pertama jenis Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus merupakan manusia raksasa dari Pulau Jawa. Memiliki ciri-ciri yang pertama itu dia hidup mengandalkan alam. Kemudian hidupnya itu masih nomaden dan berpindah-pindah. Ciri berikutnya memiliki rahang bawah yang tebal dan kuat. Berikutnya memiliki tubuh yang tegap. Memiliki kening yang menonjol dan besar. Memiliki tulang pipi yang tebal. Gerahamnya menyerupai geraham manusia. Selanjutnya, ciri berikutnya adalah volume otaknya 900 cc dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Nah, jenis yang kedua adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus itu ada 3. Yang pertama, Pithecanthropus erectus. Yang kedua, Pithecanthropus soloensis, dan yang ketiga adalah Pithecanthropus mojokertensis. Kita bahas yang pertama adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan di daerah Trinil Ngawi, memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, volume otak Pithecanthropus itu sekitar 900 cc, sama dengan Meganthropus. Kemudian tingginya itu sedikit lebih pendek daripada Meganthropus, yaitu 165 sampai 180 cm. Berat badannya sekitar 80 sampai 110 kg. Bentuk wajahnya itu menyerupai kera, memiliki dagu yang sedikit kecil dan bagian mulut agak menonjol. Kemudian dia jenisnya pemakan tumbuh-tumbuhan. Bagian belakang kepala ini sedikit menonjol. Tulang pipinya juga menebal seperti Meganthropus. Kemudian posturnya juga tegap. Dan gigi dan rahangnya yang kuat dan besar. Itu ciri dari Pithecanthropus erectus. Nah, yang kedua adalah Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis itu juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tingginya itu sama dengan Pithecanthropus erectus, 165 sampai 180 cm. Dia memakan tumbuh-tumbuhan. Terus gigi gerahamnya juga besar, tebal dan kuat. Kalau volume otaknya Pithecanthropus erectus sekitar 900 cc, maka volume otaknya Pithecanthropus soloensis ini sedikit lebih besar, yaitu 750 sampai 1350 cc. Hidungnya besar. Kemudian dia tidak memiliki dagu. Selain itu, tulang pipinya sedikit menonjol. Tempurung belakangnya juga masih menonjol, dan pada bagian dahinya itu lebih tebal dan berisi. Yang ketiga adalah jenis
Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan di daerah Mojokerto dengan ciri-ciri adalah sebagai berikut. Yang pertama, dia juga masih sama dengan sebelumnya, dia berdiri tegak. Kemudian tingginya juga sama, 165 sampai 180 cm. Terus bagian mukanya ini menonjol dan masih menjorok dahinya. Kemudian keningnya belakang juga masih menonjol. Volume otaknya juga sama dengan Pithecanthropus soloensis. Dia bervolume otak 750 sampai 1350 cc. Otot tengkuknya sudah kecil, kemudian tulang pipi masih menonjol, bentuk hidung lebar, memiliki rahang yang kuat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari jenis Pithecanthropus, baik itu erectus, mojokertensis maupun soloensis. Selanjutnya kita masuk ke jenis manusia purba yang ketiga, yaitu jenis Homo. Nah, Homo sering juga disebut sebagai manusia cerdik. Secara umum, Homo itu terdiri atas beberapa, yaitu pertama, Homo florensis, kemudian Homo wajakensis, kemudian Homo soloensis, dan Homo sapiens. Nah, secara umum, manusia purba jenis Homo ini memiliki ciri-ciri diantaranya. Pertama, berjalan tegak, memiliki volume otak 1600 cc, mukanya sudah datar dan lebar, kemudian akar hidung yang lebar, kemudian mulut sedikit menonjol, tinggi badannya itu sekitar 130 sampai 210 meter, otot kunyah, gigi, dan gerahamnya sedikit menyusut. Otot tengkuk belakang juga sedikit menyusut, jadi tidak terlalu menonjol. Kemudian memiliki dagu. Nah, si Homo ini sudah punya dagu ya. Kemudian itu busur kening ini sedikit menonjol dan terlihat lebih nyata. Selain itu, dia juga mempunyai tulang dan otot yang kuat. Selanjutnya, mempunyai dahi yang panjang. Nah, demikianlah ciri-ciri dari jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Di antaranya seperti saya udah Ibu sampaikan di awal, bahwa manusia purba itu secara umum ada 3, ada Meganthropus, ada Pithecanthropus, dan ada jenis Homo. Nah, siswa-siswi kami, demikianlah pemaparan Ibu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan kita. Nah, siswa-siswi kami, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, selalu jaga jarak, selalu gunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, dan yang paling penting, jangan lupa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum.